Netizen, selamat datang di IKN, ini kata netizen. Nggak apa-apa, kita tanpa pemanasan karena hari ini hari ini cukup bakbuk kan. Aku tahu lagi dikejar deadline segala macam. Jadi, apa kabar netizen? Apa kabar Karya? Semoga sehat. Sehat, alhamdulillah sehat sekali. Sehat ya. Kemarin setelah aku sih alhamdulillah sehat. Makanya ntar sore aku rencana untuk nge-gym. Oh iya. Setelah kemarin agak tapi malas. Tapi gerimis terus ya sekarang ya. Kebetulan lagi mendung. Nah, jadi buat netizen semoga tetap sehat, tidak terbawa suasana mendung-mendung. Betul, nggak galau-galau. Bisa kalau mendung kan galau ya. Nah, daripada galau kita langsung aja kali ini kita baca berita yang pertama. Berita yang pertama aku yang baca ya. Boleh. Karena katanya ada pria di Turki lagi nyari orang hilang. Ternyata orang yang hilang adalah pria orang Turkinya itu. Ih, takut. Namanya Beyhan Mutlu. Namanya pria 50 tahun. Takut. Kok takut sih? Lucu gak sih justru? Iya, kan gimana sih guys? Dia nyari orang, aku nyari orang hilang. Ternyata yang hilang aku tuh. Ya bisa jadi dia lupa. Kok hantu? Nggak ada hantu-hantunya, nggak, justru kan 50 tahun berarti mungkin dia sudah, kalau aku lihat dari mukanya sih cukup terlihat tua ya gitu. Jadi mungkin dia lupa, oh ya saya hilang. Gitu, disleksia ya kayak gitu ya, bukan ya? Sotoy, dokter kali ya. Disleksia tuh lebih nggak bisa baca sih, nggak lancar baca. Yang skizofrenia, bukan skizofrenia juga sih. Demensia tuh baru coba memori. Coba tolong komen netizen, apalagi yang dokter, tolong kalau yang suka lupa-lupa gitu. Pikun. Tuh gue. Oke, kita langsung aja kali baca komentar netizen seperti apa kata mereka. Yang pertama aku ya, ini pas banget nama akunnya nih, rama.skizo, baru coba diomongin skizo atau apa demensia lah. Dia bikin percakapan imajiner nih. Nyari siapa? Oh, ini Bapak Mutlu hilang. Ya udah saya bantu cariin ya. Bapak namanya siapa? Mutlu. Terus tim Sareh bilang, "Lah, bener juga ya." Iya, makanya aku bilang gitu loh, bisa jadi memang umur 50 tahun. Terus lupa nama dia Mutlu. Ini jelas juga sih, maksudnya kan dicarinya Mutlu. Nggak ya, berarti yang ngirim tim SAR Turkinya itu siapa untuk mencari si Bapak Mutlu ini? Harusnya sudah anaknya tahu kali dong. Ya? Kenapa anaknya nggak ikutan? Harusnya ikutan dong, biar tahu gitu. Tapi siapa sih jadi panjang nih. Makanya cukup complicated ini. Iya, marah gue. Udahlah. Kita langsung ke komen yang langsung kedua komentar aja. kedua ada dari siapa, Ucup_Levi. Di Indonesia sendiri dilaporkan ada anak kecil hanyut di sungai. Setelah ditelusuri oleh tim gabungan, anak yang hilang tersebut malah asik nonton di pinggiran sungai. Aku sempat lihat tuh itu udah cukup lama juga. Bener. Dan ya mungkin ya mungkin ini saatnya kali ya kalau untuk anak-anak, orang tua coba dilihat nih anak-anaknya main kemana aja, dipantau. Nah kalau untuk pria di Turki, anaknya justru nih yang harus memperhatikan gitu loh gerak-gerik orang tuanya ini kemana. Berarti kan 50 tahun, terus dia pergi sampai hilang, berarti kan emang petacilan. Iya. Dan ada teori di mana orang tua tuh kalau makin tua malah seperti bayi lagi kan? Iya. Gitu loh, harus diurus sama anak-anaknya. Iya, berarti dia kayak yang menghilang tanpa pengawasan anak ya. Iya, atau mungkin pasangannya atau saudara-saudaranya gitu si Pak Mutlu itu. Iya. Tapi udah ketemu kan? Iya, bersyukur udah ketemu. Lucu sih ketemunya karena ikutan nyari dirinya sendiri. Iya. Kadang pencarian jati diri emang harus diri sendiri yang Oh my god. Kita daripada terlalu dalam, sepertinya yang kedua juga cukup dalam nih. Apa sih yang kedua? Ada apakah yang kedua datang dari mana? Ini si Indonesia nih ya. Viral momen saat para pelajar berenang menyeberang laut demi pulang sekolah.
Aku udah lihat videonya. Jujur pertama first impression aku ngelihat video itu pertama kali nekat sekali ya anak-anak ini untuk beneran berenang. Dan dia nggak pakai ini loh pelampung segala atau macem apa dia. Ya kalau sekolah pakai seragam atau mungkin buka seragamnya dulu tapi kan basah-basah juga. Iya, tapi gimana ya? Maksudnya bahaya kan, takut ya, namanya laut kan. Mungkin mereka mau nggak mau juga kali Kak. Mungkin. Betul juga sih. Ya serba itu dedikasi dia untuk sekolah kan ya. Di mana tadi kalau boleh tahu? Pulau Morotai, Maluku Utara. Nah mungkin bisa dilihat juga. Ini aku taruh sini sengaja biar kayaknya bisa dilihat sama Ibu Gubernur cantik ya. Atau Maluku juga. Ya mungkin boleh dilihat. Jangan mentang-mentang upacaranya di laut jadi mau ke sekolah juga harus berenang dong gitu. Ibu minta tolong ini ya adik-adiknya. Transportasinya mungkin pakai speedboat ya kan biar seru-seruan dulu sebelum sekolah. Sebenarnya mungkin anak-anak itu tuh happy-happy aja ya mungkin guys ya. Tapi kan tetap pulang sekolah kita berenang. Cuman safety, bahaya ngeri, gitu. Banyak terumbu karang yang mengerikan, ombak-ombak atau angin-angin yang tidak sepoi-sepoi loh bukan di pantai, itu di lautnya gitu loh. Kalau di pantai oke lah. Iya, takut ada apa-apa. Nah, jadi ya buat adik-adik hati-hati, buat Ibu Gubernur Maluku ya, Ibu boleh cantik, dilihat. tolong ya Ibu cantik. Jadi ya semoga semuanya membaik. Oke. Nah, apakah netizennya baik-baik saja? Kita baca. Karyas boleh Karyas. Dari Fitriami. Hebatnya mereka ikhlas bahkan tidak seberisik kita. Iya sih. Lagi-lagi mungkin karena jiwa muda membaranya itu. Jadi kayak udahlah gue berenang aja. Iya sih, memang gue tuh kalau gue kan pamrih banget kan guys orangnya kan. Iya. Jadi kalau ngerjain dikit aja tuh kayak langsung seluruh dunia harus tahu kalau gue kerja. Iya betul, iya. Sedangkan anak-anak yang ada di Maluku ini mereka ikhlas untuk berenang untuk pergi sekolah. How? Mungkin kita lanjut kali ya baca komentar kedua datang dari Ulia Tiza. Katanya semoga kalian semua besar jadi orang sukses dan membanggakan keluarga. Amin. Itu justru sudah dites dari masa mudanya gitu. Itu ekstrim, mereka bisa melakukan itu. Jadi semoganya ke depannya bisa melakukan hal yang lebih ekstrim tapi tetap hati-hati. Iya betul gitu betul. Safety itu nomor satu ya. Jadi dia terlatih dari kecil untuk menghadapi rintangan dan tantangan hidup. Itu. Nah, kalau udah gede jadi kayak yang ini tantangan nih. Easy peasy lemon squeezy. Iya, emang kita dikit-dikit marah. Oke. Kita lanjut aja kali ya. Kita harus break dulu. Kita masih ada berita-berita yang kita bahas juga nanti kata netizen. Jadi jangan kemana-mana, tetap di IKN. Ini kata netizen. Netizen, kembali lagi di IKN. Ini kata netizen. Lanjut. Tadi ada yang udah berenang di laut. Ada yang hilang ternyata dia nyari diri sendiri. Kayak pencarian jati diri ya. Iya, pencarian jati diri, nggak apa-apa. Ya udah, kali ini ada berita yang aku kan belum baca banget nih beritanya gimana. Aku cuma baca headline. Aku udah lihat videonya. Jadi aku cuma baru lihat judulnya nih. Dan judulnya tuh kayaknya aku bisa sih melakukan hal ini, guys. Sumpah, karena netizen ya, gara-gara tidak diberi kulit ayam, pemuda di Serpong, Tangsel ngamuk rusak restoran KFC. Apakah itu saya? Untungnya bukan. Karena pria. Karena pria itu satu. Dan memang ini aku tahu dari teman-temanku banyak banget yang nge-share. Bener ya? Banyak yang nge-share dan lucunya orang-orang pada relate gitu. Lu nggak ngasih gua kulit ayam, gua pecahin gue juga. Lu gitu. Siapa yang nggak bisa ngasih kulit? Ya ampun, Bagas, aku suka banget kulit ayam. Aku biasa aja lagi. Mungkin aku menghindari juga karena minyak dan tepung kali ya. Ya udah kita makan yuk. Ya. Kulitnya buat aku ya. Iya bener juga ya. Tapi dibalik itu ternyata kenapa pria ini bisa sampai sebrutal itu untuk melakukan vandal? Karena ternyata ditulis di situ bahwa pria itu sedang mabuk. Jadi dia ada mungkin ada pengaruh alkohol di balik kaca pecah itu. Gitu loh. Jadi memang nggak pas aku baca sebenarnya cukup kayak lucu nih berita kok bisa gitu. Ini bapak-bapak kenapa? Karena pas dibaca lebih lanjut ternyata dia pengaruh alkohol. Gitu. Nah, udah di ini juga kok udah diurus juga sama yang berwajib. Jadi ya. Tapi memang itu berarti dia dengan kondisi yang setengah sadar emang beli
beli ayam itu berarti ya. Nggak tahu juga sih, bisa jadi emang dia orangnya marah. Ditambah lagi alkohol gitu, jadi kayak makin kacau nih Tapi kayaknya kok dunia. bisa sih nggak dikasih kulit, bukannya kulit itu sepaket sama badan ayamnya ya? Mungkin kayaknya udah malam deh, atau nggak tahu. Apa Kayak kulitnya gituan udah restoran itu udah 24 jam nggak sih? Aku nggak tahu. loh. Ada. Ya mungkin emang mereka nggak jual kulit ayam, jadi nggak bisa masuk apa laporan akhir bulan kali. Kayak ada yang beli kulit ayam, apaan nih? Kita nggak jual kulit ayam, kita jual ayam. Oh, aku kira kulit dari bagian tubuh ayam, misalkan kayak paha atas kan Ya, ada. dia pengennya kulitnya gitu. doang kali, dan itu mereka nggak jual. Ya namanya orang lagi setengah sadar ada aja iyalah. maunya. Nah, ini netizen pada sadar semua kayaknya. Kita langsung Apa baca. kata netizen? Katanya Loiza Logonza katanya pas ditanya napi lain, kasus lo apaan boy? Gara-gara nggak dikasih kulit ayam bang. Cukup. Iya Nah, sih. konyol kan? Konyol. Jadinya di penjara gara-gara hal konyol. Makanya guys, nggak usah lah. Kan Roma Irama bilang Apa minuman keras Miras, Nah, ya. jadi ya, minuman keras minum. Minuman keras miras, bukan minuman keras miras ya. Minuman keras miras. Miras. Gue nggak Ya pokoknya haram lah gitu ya. Jokes gue nggak masuk tuh. Nih ini editor ketawa-tawa nih pasti malam-malam nih. Awas Iya aja ya. nih. Nggak Aku apa-apa yang deh. nggak ngerti ya. Yang kedua ada dari Macho Macho Tapiloyo. Macho Tapiloyo. Oh, Macho Tapiloyo. Fungsinya manusia ini apa toh? Mau mabuk kok nggak mau? Bener juga. Ya walaupun sebenarnya iya juga ya. Kalau dipikir-pikir lagi, kayak pikiran rendahnya iya juga ya. Lu nggak modal sih jujur. Iya Tapi sih. ya maksudnya jangan. Kalau bisa sih tidak usah iya. ya. Gitu. Apa Ini jangan-jangan dia nggak bawa duit kali ya? Makanya nggak dikasih. mungkin. Terus dia Gue nggak dikasih kulit ayam nih. Mabuk. Udahlah guys. Oke, ya paling intinya pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan mabuk kali Iya. ya gitu loh. Dan jangan marah-marah kalau misalnya nggak dikasih kulit ayam. nggak bisa gas, yang itu nggak bisa. Oke. Jangan. Ya udah, oke. Kita lanjut kali ya ke berita selanjutnya. Baca Oke. ya. Karena ini sempat lewat di Twitter aku. Jadi katanya ketika salah masang motif keramik malah jadi motif ikan lele. Yang di mana kan sebenarnya? Kayak gini-gini tuh mahal gak sih? Itu kayak keramik kan Mahal tahu. kan? Gitu loh. Terus bongkarnya lagi kan mahal. Bongkarnya lagi Apalagi kalau mahal. ada yang pecah keramiknya. Belum Gitu lagi dipakai. jasa kulinya, Tukangnya, iya. tukangnya gitu loh. Jadi ya, tapi at the same time, jadi kan ada apa motif yang bener tuh dikasih lihat juga kan gitu loh. Pas aku lihat kayak, kok bagusan motif lele gitu. Kok bagusan motif lele malah Tapi gitu. itu kayak lele berenang. Jadi kayak kebayang nggak restoran yang kalau di kakinya suka ada ikan-ikan itu loh guys. Ada beberapa resto yang itu Aku kan. malah ini apa tau gak sih yang Apa? resto tempenya tuh SpongeBob terus ada lele sama burung dara tuh Aduh, kalau nggak di tahu warteg lagi. apa sih kayak gitu-gitu. Kan ada tuh biasanya ada gambar ya gitu. Kita tahu lah, kerja lo. gitu. tahu lagi gue. Ya pokoknya ada lah gitu loh. Tapi intinya unik aja aku ngeliatnya gitu loh. Bisa sebuah karya yang seharusnya kayak gimana tapi jadi sama mereka salah persepsi malah jadi ikan lele. Jadi lucu aja menurut. Iya sih, bener deh itu kayak ikan lele lagi berenang-berenang. Iya kan? Karena warnanya pun Iya, senada sama sama. ikan lele gitu loh. Iya, harusnya kan membentuk bunga ya kayak. Aku juga Bukan nggak tahu bunga juga sih, kayak kenapa. gitu lah, Pokoknya yang kayak gitu. bundar gitu lah. Aku juga nggak tahu pokoknya. Tapi Kocak yang pasti tuh satu hal tuh mahal sih. Iya, ya Allah bangkrut deh. Oke, ya kita lanjut aja kali baca. Oke. Kak Rias boleh baca komentar pertama. Dari Theo Boki, bagusan yang motif ikan lele sama kayak kamu. Oh, tuh. iya. Bagusan yang motif ikan lele sinkron lah. Itu motif kipasnya kesannya maksain. Oh, motif kipas itu ya? Oh. Aku bahkan nggak tahu loh itu motif kipas atau apa. Iya, aku ngeliatnya udah bulat. Kayak bunga gitu. Kak Rias ngeliatnya bunga kan? Iya, kayak Aku kirain ngeliatnya bunga. udah abstrak aja, abstrak abu-abu dan keramik warna putih dengan apa namanya relik-relik keramik gitu. Tapi malah jadi bagusan lele, harusnya nggak usah dibongkar lagi sih. Iya, udah Jadi gitu lele aja lah, nggak apa-apa lah Iya, gitu nggak apa-apa ya. gitu loh. Jadi ada gambarnya beneran dibanding apalah itu yang asli. Kedua, ada komentar dari Gervdeger Web Hoarder katanya. Saran aja, kalau mau nggak Nora, mending yang tanpa motif. Yang bermotif itu susah mix and match-nya. Kecuali kamu sengaja mau bikin mata sakit. Nah, itu sebuah saran buat teman-teman netizen yang mau punya rumah, punya ubin atau punya keramiknya.
jangan motif yang aneh-aneh, Iya. biar nggak kerasa norak kali ya. Kecuali rumah lu hotel. Nah, kalau rumah lu Boleh, hotel nggak iya, apa-apa. iya. Aku mau motif apa ya? Dolar. Itu norak sih jujur. Norak ya? Nah itu norak. Cocok deh kayaknya untuk daerah rumah aku yang norak itu. Nah, oh gitu ya. Heeh. Oke, Ya udah. aku kali ini nggak ikutan ya. Mending Kita kita sudahi sudahi dulu saja ya. saja karena masih ada berita lain. Jadi Oke. netizen, jangan beranjak dari mana-mana. Jadi tetap di IKN. Ini kata netizen. Dan netizen masih di IKN. Ini kata netizen. Kita udah bahas banyak hal mulai dari yang ke Maluku, ada ikan lele, ikan jadi lele, keramik. terus ada Kulit ayam. kulit ayam, sama ke Turki juga udah. Nah sekarang aku kita ke mana, Karyas? Nah, ini editor kerja lagi nih. Nah, Karena kita mau ke planet Mars. wah, Weh. di Mars. NASA klaim telah menemukan bukti kehidupan paling jelas di Mars. Aku mau ke Mars. Nah, udah capek di bumi ya? Ya udah capek di Ciledug. Oke Den, oke boleh. Capek di Ciledug ya, terus habis dari Ciledug kita ke Mars ya. Iya. Apa rasanya tinggal di Gimana Mars ya? ya? Tapi memang sebenarnya hal-hal kayak gitu udah dari dulu sih. Tapi di Mars itu berarti ada oksigen dong ya? Aku nggak tahu, tapi mungkin kayaknya Mars itu sudah cukup diprospek sama milioner-milioner Oh, gitu. dunia. Katanya bisa salah satu planet yang paling memungkinkan untuk Indonesia untuk dunia manusia. tinggal. Oh, manusia tinggal. Indonesia Oh, doang, berarti egois maksudnya banget itu tuh. arahnya kalau buminya hancur, maka kita kan ke Mars. Ya kan nggak tahu ya kapan nih malapetaka datang gitu kan. Iya sih. Tapi ya nggak tahu tuh jadi gimana ntar kalau Iya misalnya sih ya, beneran tapi di Mars. NASA yang ngomong soalnya. NASA yang kan. ngomong ya. Gimana Kalau dong? nasi dimakan. Kalau NASA ngasih statement. Betul. Kayaknya mau oke. nambahin. Ya apa nggak? Nggak tahu aja, Ya gue udah, ya garing udah. ya. Ya udah, kata yang pertama Iya. Fahri Cap kaki 3. Oh, dia nanya pas Dajjal kesini lah kosong. Lah iya, wah begitu aja kali ya? Oh, jadi itu skenarionya. Iya, Dajjal malu ya. Itu Einstein sama Oppenheimer bingung tuh pas Iya kita. sih. Iya juga, benar juga ya. Iya Ngapain bener kita juga bikin? sih. Jadi kayak pas dia turun, kok nggak ada manusia Nggak ya? ada manusia kayak ngapain? Gue Sherlocknya gimana sih Nah, itu gitu dia kan? Ini agak ngeri sih, tapi kita Baru lanjut kali aja ini kita. Dajjal dibully ya, Iya, kan? bener juga ya. Kita lanjut aja, Kak. Lanjut aja. Ada dari Oke. siapa? Dari siapa? Dari siapa? Yang kedua ada adi.her. Yang mau ke Mars, kita kumpul di bandara jam 6 pagi, jangan lupa sarapan. Betul. Jadi boleh deh. jangan lupa sarapan karena kalau misalnya turbulence ntar di roketnya takutnya asam lambung naik ya kan. Iya, Jadi jangan betul. lupa sarapan. Betul. Oh berarti, wow, Mars. Ya, jadi ya, Ya buat udah. yang mau ke Mars, nanti kain kita juga dari Mars kan. Oh ada dong, ada langsung pakai satelit palapa ke sekian gitu. Oke, kita lanjut aja kali ya daripada jauh-jauh ke Mars karena berita terakhir. Nah, ada ini dari siapa? udah ke Turki, ke Mars, ke Maluku, ke kulit ayam. Kita ke Busan sekarang ke Korea. Oh, Train to Busan. Waduh, jangan train Jangan ke Busan ya. ngeri sih jujur. Bareng Fedi Nuril. Ya Allah, guys, nggak usah ikut ya. Aku mau berdua aja sama dia. Ada dong di sini. Oke, gitu ya. Aku pernah ketemu dia sih, jadi ya. DM ku dibalas sama dia. Oke, Ya lanjut. Jadi katanya Fedi Nuril ini mengagetkan netizen karena pas lagi di Busan International Film 2025 Festival, dia pakai make up yang cukup Oh iya sih. make up apa ya? Iya nih? sih. Deddy Kobuzier awal-awal nih. Iya, Gua iya, liat. iya, Tiba-tiba iya. apa namanya Kak? Eyeliner? Smoky eyes, bukan Eyeshadow. Iya, jadi dia yang kayak band-band rock gitu kan. Iya. Tiba-tiba jadi emo. Iya, gitu. Aku pun nggak tahu maksudnya apa ya. Jujur, aku sebagai reviewer film nggak tahu si Fedi Nuril lagi ngapain di sana. Maksudnya ini Busan International Film Festival. Dia merepresentasikan film apa aku Siapa nggak gitu? tahu jujur. Tapi ya intinya yang aku lihat memang Bang Fedi. Kenapa nih tiba-tiba dandannya Iya, cukup iya, tebal iya. juga nih. Biasanya nggak kayak gini. Jadi gitu. kayak iya gitu. Jadi kayak rock-rock. Iya gitu loh. Jadi menurutku lucu aja. Mengingatkanku Kenapa ya kepada dia? Deddy Kobuzier. Nggak tahu. Mungkin netizen tahu.
Oh ya udah kita tanya langsung netizen baca dulu aja deh. kata dog atau anjing di bulan. Tadi ada di Mars, ini ada anjing di bulan ya. Bro is trying so hard buat nggak memikat hati perempuan supaya istrinya nggak makin banyak. Oh bisa Respect. jadi. Tapi Kak Fedi lagi. Karyas tahu kan? Tahu. Pengen tuh gue ada Fedi di Ulti. Kak Karyas tahu kan? Apa namanya peran-peran Bang Fedi Nuril tuh? Tahu kan istrinya dua atau lebih gitu atau kan. lebih. Jadi nggak apa-apa kalau apa-apa. gitu ya. Tapi ya lucu sih ya menurutku, mungkin emang biar dia. Iya, atau mungkin gini, ini kayaknya kalau gue nggak make up, gue tuh sama deh kayak Gong Yoo, Ji Chang Wook gitu kan. Aduh, aku nggak tahu tuh. Iya, artis Korea itu. Oke. Jadi kayak gue harus tampil beda deh. Ada tuh iya yang di Train to Busan bukan? Iya itu Gong Yoo, Gong Yoo ya? namanya. Itu Iya, Gong iya, Yoo. keren banget sumpah. Maksudnya gue sebagai lelaki pun kayak mengakui kalau dia salah satu Cakep kan, kreator Gas? tampan Gas, gitu, dia keren tuh- banget. Dia tuh buat Ganteng aku banget. aja tuh ajusi gitu. Ajusi. Ajus tuh kayak om gitu loh. So dia di atas aku banget Oh, umurnya. oke. Wow. Udah capek kalau Oke. ngomongin dia. Aku nggak ikutan ya yang di rumahnya Karyas, aku nggak ikutan ya. Apa dia sudah biasa. Oh, udah biasa. Oke. Lanjut kali Kak, komentar Oke, dari dari aduh bacanya gimana sih, Gas? Pinsisih. Nah, itu gitu. dia. Kayaknya kayak agen MLM kabupaten, ya Allah, yang suka pamer mobil dan diposting foto editan liburan di Paris. Gue nggak tahu nih aduh. referensinya ke siapa, gue nggak tahu. Tapi emang iya kayak gitu ya, make upannya, cara tatapnya. Wah, ada yang komen juga sempet bilang ada yang mirip ini Ojan. Tatap mata Ojan iya. ya gitu loh. Ojan, tatap mata saya Nah, gitu, kan. tatap mata Ojan malah Oh, ngomongnya iya, sama bener-bener. bapaknya tuh. Jadi ya memang mirip sih. Kayak Hypnomone makanya tadi aku bilang ini Deddy Corbuzier sekali gitu Iya, loh secara betul, eyeshadow. betul. Walaupun nggak setebel itu, dia nggak botak sih. Iya, Untungnya nggak iya, botak iya, emang. iya, betul. Karena yang aku tahu, Fedi Nuril itu lagi terlibat di film Reza Rahadian yang judulnya Pangku. Waktu itu sempat udah diundang. tayang belum? Waktu itu sempat diundang untuk trailernya, cuma karena satu dan lain aku nggak bisa itu. Filmnya Reza Rahardian tuh berarti Dia yang sutradarai. Bang men. Reza Keren sekarang banget. di balik layar ya. Apa Yoi. udah sering ya? Apa baru Nah, ini pertama? pertama kalinya dia Demi mendirect. apa aku harus nonton sih? Ada Fedi Nuril ya? Gitu. Iya. Oke, Oke. paling itu ya yang bisa kita bahas untuk IKN kali ini. Iya, Terima kasih netizen. terima kasih loh. Sudah menemani kita ke Betul. Mars, ke Busan, Ke Maluku. ya, dan banyak lagi. Semoga kita bisa keliling dunia beneran nanti ya. Amin, nggak cuma Kak. diedit-edit doang. Betul. Kalau gitu terima kasih netizen. Nanti kita ketemu lagi di IKN. IKN. Ini kata netizen.